Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih membahas materi di subbab perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Adapun materi yang akan kita bahas pada subbab ini adalah perbandingan trigonometri tangen. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, materi kedua yang akan kita pelajari pada subbab ini adalah perbandingan trigonometri tangen. Perhatikan segitiga berikut. Nah, di sini terdapat dua buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABC siku-siku di B dan segitiga PQR siku-siku di Q. Perhatikan sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga ini. Nah, di sini terlihat bahwa segitiga PQR itu merupakan pembesaran dari segitiga ABC sebanyak 2 kali. Karena panjang sisi-sisi pada segitiga PQR itu 2 kali panjang sisi-sisi pada segitiga ABC. Nah, walaupun panjang sisi-sisinya diperbesar, akan tetapi besar sudutnya sama, yaitu alfa. Nah, perbandingan antara sisi depan dan sisi apit untuk kedua segitiga ini sama, yaitu 4/3. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku itu tidak bergantung pada panjang sisi-sisinya, melainkan tergantung pada besar sudutnya. Perhatikan segitiga ABC berikut. Nah, segitiga ABC ini siku-sikunya itu di titik C. Nah, perbandingan sisi depan dan sisi apit yaitu SD per SA dengan sudut pandang alfa itu dinamakan dengan tangen sudut alfa dan ditulis dengan tan alfa. Jadi, tan alfa itu dirumuskan dengan SD per SA atau A per B. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai perbandingan trigonometri tangen, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Tentukan nilai tangen alfa dan besar sudut alfa pada setiap segitiga berikut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, berdasarkan segitiga siku-siku pada gambar A ini dengan sudut pandang alfa, maka SD itu sama dengan 12, SA sama dengan 15, dan SM sama dengan 13. Nah, nilai tan alfa itu dirumuskan dengan SD per SA. Karena SD sama dengan 12 dan SA sama dengan 5, maka tan alfa sama dengan 12/5. Nah, selanjutnya akan kita cari besar sudut alfa. Besar sudut alfa itu ditentukan dari nilai tan alfa sama dengan 12/5. Untuk menentukan besar sudut alfa, di sini akan kita gunakan kalkulator saintifik. Caranya, tekan tombol-tombol berikut ini secara berurutan. Maka, pada layar kalkulator saintifik akan muncul bilangan 59,74 derajat. Sehingga besar sudut alfa itu sama dengan 59,74 derajat. Jadi, nilai tan alfa sama dengan 12/5
Dan besar sudut alfa sama dengan 59,74 derajat. Berikutnya bagian yang B. Berdasarkan segitiga siku-siku pada gambar B ini dengan sudut pandang alfa, maka SD itu nilainya tidak diketahui. Maka kita misalkan di sini X. Kemudian SA itu sama dengan 4 dan SM sama dengan 5. Nah, karena untuk mencari nilai tangen alfa itu memerlukan panjang SD, maka akan kita cari terlebih dahulu nilai SD dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu SM pangkat 2 sama dengan SA pangkat 2 ditambah SD pangkat 2. Nah, dengan menggunakan teorema ini, maka didapat SD pangkat 2 itu sama dengan SM pangkat 2 dikurang SA pangkat 2. Selanjutnya, SD pangkat 2 sama dengan SM pangkat 2, yaitu 5 pangkat 2, dikurang dengan SA pangkat 2, yaitu 4 pangkat 2. Nah, hasil dari 5 pangkat 2 adalah 25. Kemudian dikurang dengan hasil dari 4 pangkat 2 adalah 16. Maka 25 dikurang 16 hasilnya sama dengan 9. Sehingga didapat SD pangkat 2 sama dengan 9. Nah, karena kita mau mencari nilai SD, sementara SD-nya di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kita akarkan kedua ruasnya. Sehingga didapat SD sama dengan akar 9. Nah, akar 9 itu hasilnya adalah 3. Maka SD sama dengan 3. Jadi, panjang SD di sini adalah 3. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, setelah kita dapatkan ukuran ketiga sisinya, maka tinggal kita cari nilai tan alfa berdasarkan rumus tan alfa sama dengan SD per SA. Nah, karena SD sama dengan 3 dan SA sama dengan 4, maka tan alfa sama dengan 3 per 4. Nah, selanjutnya akan kita cari besar sudut alfa, di mana besar sudut alfa itu ditentukan dari nilai tan alfa sama dengan 3 per 4. Nah, untuk menentukan besar sudut alfa, di sini kita gunakan kalkulator saintifik. Caranya, tekan tombol-tombol berikut ini secara berurutan. Maka, pada layar kalkulator saintifik akan muncul bilangan 36,87 derajat. Sehingga besar sudut alfa itu sama dengan 36,87 derajat. Jadi, nilai tan alfa itu sama dengan 3 per 4 dan besar sudut alfa sama dengan 36,87 derajat. Berikutnya bagian yang C. Berdasarkan segitiga siku-siku pada gambar C ini dengan sudut pandang alfa, maka SD sama dengan 8, SA di sini belum diketahui. Kita misalkan dengan X dan SM sama dengan 17. Nah, karena SA di sini belum diketahui, maka akan kita cari panjang SA dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras ini, maka panjang SA itu dapat dirumuskan dengan SA pangkat 2 sama dengan SM pangkat 2 dikurang SD pangkat 2. Selanjutnya, SA pangkat 2 sama dengan SM pangkat 2, yaitu 17 pangkat 2, dikurang dengan SD pangkat 2, yaitu 8 pangkat 2. Nah, hasil dari 17 pangkat 2 adalah 289,
Kemudian dikurang dengan hasil dari 8 pangkat 2 adalah 64. Maka 289 dikurang 64 hasilnya sama dengan 225. Maka SA pangkat 2 sama dengan 225. Nah, selanjutnya dari persamaan ini, maka didapat panjang SA itu sama dengan akar 225. Hasilnya adalah SA sama dengan 15. Sehingga didapat panjang SA adalah 15. Nah, setelah didapat panjang ketiga sisinya, maka kita cari nilai tan alfa berdasarkan rumus tan alfa sama dengan SD per SA. Nah, karena SD sama dengan 8 dan SA sama dengan 15, maka tan alfa sama dengan 8 per 15. Nah, selanjutnya kan kita cari besar sudut alfa, di mana besar sudut alfa itu ditentukan dari nilai tan alfa sama dengan 8 per 15. Nah, di sini akan kita gunakan kembali kalkulator saintifik. Caranya, tekan tombol-tombol berikut secara berurutan. Maka, pada layar kalkulator saintifik akan muncul bilangan 28,07 derajat. Sehingga didapat besar sudut alfa adalah 28,07 derajat. Jadi, nilai tan alfa sama dengan 8 per 15 dan besar sudut alfa sama dengan 28,07 derajat. Nah, terakhir bagian yang D. Berdasarkan segitiga siku-siku pada gambar D ini dengan sudut pandang alfa, maka SD sama dengan 40, SA sama dengan 9, dan SM itu belum diketahui. Kita misalkan dengan X. Nah, nilai tan alfa itu dapat dirumuskan dengan SD per SA. Karena kita tidak memerlukan SM, maka kita tidak perlu mencari panjang SM. Nah, langsung saja kita cari nilai tan alfa. Karena SD sama dengan 40 dan SA sama dengan 9, maka tan alfa sama dengan 40 per 9. Nah, selanjutnya akan kita cari besar sudut alfa, di mana besar sudut alfa itu ditentukan dari nilai tan alfa sama dengan 40 per 9. Nah, di sini akan kita gunakan kalkulator saintifik. Caranya, tekan tombol-tombol berikut secara berurutan. Maka, pada layar kalkulator saintifik akan muncul bilangan 77,32 derajat. Sehingga didapat besar sudut alfa adalah 77,32 derajat. Jadi, nilai tan alfa sama dengan 40 per 9 dan besar sudut alfa sama dengan 77,32 derajat. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk submateri yang kedua yaitu perbandingan trigonometri tangen. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.